Shalom semuanya, perkenalkan namaku Valencia Marijulia. Di sini aku akan menjelaskan mengenai interseksionalitas dalam gender perempuan. Interseksionalitas dalam kajian gender merujuk pada pendekatan yang menganalisis bagaimana berbagai identitas sosial seperti gender, ras, kelas, dan agama saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman individu dalam konteks penindasan dan diskriminasi. Dengan demikian, interseksionalitas membantu mengidentifikasi dan memahami berbagai bentuk penindasan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat multikultural Indonesia. Diskriminasi sosial terhadap perempuan di Indonesia disebabkan oleh sistem patriarki yang mengakar, yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa norma sosial, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan pekerjaan, serta stigma sosial yang melekat pada perempuan semakin memperburuk situasi saat ini. Faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi: pertama, sistem patriarki. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa norma dan keputusan mengakibatkan penindasan terhadap perempuan. Kedua, keberagaman sosial. Perbedaan suku, ras, dan agama menciptakan kondisi rentan yang seringkali menjadi dasar diskriminasi. Ketiga, akses pendidikan dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan terutama di daerah non-urban memperburuk ketidaksetaraan. Dan yang terakhir, stigma sosial. Pandangan masyarakat yang menganggap perempuan sebagai objek budaya dan mengabaikan suara serta pengalaman mereka. Lalu, bagaimana interseksionalitas mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat? Interseksionalitas mempengaruhi posisi dalam masyarakat dengan menunjukkan bahwa pengalaman dan tantangan yang dihadapi perempuan tidak seragam, tergantung pada identitas sosial mereka yang lain, seperti ras, kelas, dan agama. Hal ini mengungkapkan bahwa perempuan dari kelompok minoritas atau terpinggirkan seringkali mengalami diskriminasi ganda atau bahkan lebih, yang memperburuk posisi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dengan memahami interseksionalitas, upaya untuk mencapai kesetaraan gender dapat lebih efektif, karena pertimbangan kompleksitas identitas dan pengalaman perempuan dalam konteks sosial yang lebih luas. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi diskriminasi? Yang pertama, kebijakan dan regulasi. Mendorong pemerintah untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan serta regulasi yang melindungi hak-hak perempuan, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang interseksionalitas di kalangan masyarakat dan membuat kebijakan untuk mengubah stigma sosial dan norma yang diskriminatif, serta mendorong solidaritas antar kelompok perempuan dalam memperjuangkan melawan diskriminatif. Kemudian yang terakhir, pemberdayaan perempuan. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, peluang ekonomi untuk memberdayakan mereka secara sosial dan ekonomi, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah pendekatan interseksionalitas yang mempertimbangkan berbagai identitas dalam memahami diskriminasi sejalan dengan ajaran Alkitab tentang kesetaraan dan keadilan. Dalam Galatia 3 ayat 28, Paulus menegaskan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, yang menunjukkan bahwa identitas sosial dan budaya tidak boleh menjadi dasar diskriminasi. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa semua orang memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan, sehingga kebijakan yang inklusif dan kesadaran tentang kesetaraan gender sejalan dengan nilai kasih dan keadilan dalam Alkitab. Sekian penjelasan dari saya.